Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan malam hari ini. Dan masih di suasana yang sama, di jam yang sama, di waktu yang sama, kondisi yang sama. Selamat malam untuk semuanya di kesempatan hari ini. Seperti biasa mungkin video ini akan tayang sekitar jam 10 malam seperti dengan kondisi yang sebelumnya. Dan sorry kalau misalnya Cermal ini jarang ada atau Cermal ini jarang tayang buat kalian. Dan memang waktunya berbagi waktu untuk membuat video Cermal itu agak susah ya. Dan percaya atau tidak teman-teman, aku nih syutingnya di sore hari ya. Karena tadi sempat bikin video 2 untuk ditayangkan di hari ini, kemudian ditayangkan besok, dan ini sudah di tag yang ketiga. Ini Mas Tulus syuting yang ketiga untuk kesempatan memberikan kalian teman untuk tidur ya. Dan aku berharap Cermal ini meskipun tidak terlalu banyak peminatnya, untuk segmen Cermal ini bisa menjadi media untuk rekan-rekan semua yang mungkin biasanya punya teman untuk tidur, tapi biasanya jadi sendiri. Terus mudah-mudahan dengan adanya segmen Cermal ini bisa memberikan memberikan semangat buat kalian dan ngerasa jadi punya teman tidur. Intinya di situ ya. Mas terus ucapkan selamat malam untuk semuanya yang mungkin di malam hari ini sedang dalam kondisi bekerja, sedang dalam posisi yang beraktivitas meskipun di malam hari. Selamat bekerja, semoga diberikan kelancaran selalu. Dan untuk para TKI-TKW kita di luar negeri juga, karena subscriber Mas Tulus banyak juga dari luar negeri, TKI-TKW juga banyak, kemudian yang ada di Indonesia tak terkecuali juga, yang lagi kerja selamat kerja, yang mungkin ada yang lagi istirahat di rumah, lagi prepare untuk berkumpul bersama keluarga, lagi makan malam, atau lagi udah di kamar ya kan, baru pulang kerja, terus nikmatin suasana malam, kemudian lagi lihat langit-langit kamar sambil tiduran ya kan, pejemin mata sambil dengerin Mas Tulus ngoceh, sambil mengevaluasi diri, kira-kira hari ini pekerjaannya lancar kah, sesuai dengan target kah, atau ada yang harus diperbaiki sesuai target, mungkin ya besok kalau bisa nambah lagi. Dan kalau memang hari ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau, ya minimal untuk hari berikutnya kita bisa lebih banyak belajar lagi. Intinya di situ ya. Wah, HP aku ngezoom sendiri guys. Selamat malam pokoknya untuk semuanya yang sedang bahagia, sedang dalam kondisi yang baik, lagi dengan suasana sukacita, dengan bahagia yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk kalian selalu ada buat Mas Tulus, support Mas Tulus di sela-sela orang yang ngebully Mas Tulus, di sela-sela orang yang ngatain Mas Tulus. Kalian semua masih tetap support untuk dukung Mas Tulus terus. Dan itu sesuatu yang luar biasa sih buat Mas Tulus, dan bukan sesuatu yang ya oke, mungkin hanya sebatas kata-kata, tapi menurut aku itu sesuatu yang membangun buat aku ya. Terima kasih banyak. Dengan apapun kondisinya, ketika kamu terlalu bahagia jangan lupa katakan innalillah juga. Ketika kamu berduka juga jangan lupa katakan alhamdulillah. Jadi ada syukur di balik musibah, tapi ada musibah di balik ada syukur di balik musibah, kemudian ada sadar diri ketika kita diberi kemewahan. Jadi supaya kita bisa seimbangkan semuanya teman-teman. Lagi senang, lagi bahagia boleh, kejar sesuatu untuk kebahagiaan kamu boleh, kejar sesuatu untuk menyempurnakan hidup kamu boleh, tapi jangan berlebihan. Lalu ketika kamu bersedih juga boleh nangis, gak apa-apa.
Terus berduka juga boleh, nggak apa-apa, tapi ingat juga ada batasannya. Sesuatu yang berlebihan ketika dilakukan secara berlebihan atau dengan kadar yang di luar batas kemampuan kita juga nggak bagus. Jadi kita harus tahu batasan di mana kita ketawa, kita harus tahu batasan di mana kita bahagia, tapi kita juga harus tahu batasan di mana kita ketika bersedih, ketika menangis. Dan saat ini mungkin kamu dalam kondisi yang tidak baik, pengen nangis, pengen teriak karena sebuah masalah. Kamu lagi ada masalah sama keluarga, sama teman, sama pacar, sama orang terdekat kamu mungkin, atau sama siapapun itu, atau sama atasan ya kan, di lingkup pekerjaan dan lain sebagainya. Sedih, pengen nangis, nangis saja nggak apa-apa, luapkan emosinya, tapi dengan kadar yang ada batasnya. Jadi oke, menangis memang bukan sesuatu yang bisa membuat masalahmu selesai. Menangis memang bukan sesuatu yang membuat semuanya akan berakhir begitu saja. Tapi menangis justru bisa sedikit melepaskan keluh yang ada di kepala kamu. Emosi kamu bisa lebih terkontrol lagi. Tapi kalau udah nangis ya udah, cari jalan keluar. Kadang-kadang seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, kita itu suka nggak nemu sama masalah solusi dari masalah kita. Kenapa? Karena kita terlalu fokus sama isi dari masalahnya, bukan fokus dengan apa yang harus kita cari, apa yang harus kita ambil. Yang sering kita pikirkan adalah, kenapa sih Tuhan ngasih aku ujian begini? Kenapa sih Tuhan kasih aku hal yang justru bikin aku kayak ngerasa kayak gak berguna? Kenapa Tuhan bikin aku kayak gini? Mungkin kalian akan terus bertanya-tanya dengan kondisi seperti itu. Tapi kamu lupa gimana caranya kamu tuh cari solusi atas permasalahan kamu. Jadi tips dari saya ketika kamu punya masalah adalah, karena ini saya ya, ini untuk saya. Saya sendiri kan tipe orang yang tidak suka keramaian. Saya gak suka, istilah kata tuh, saya lebih suka sendiri ketika saya punya masalah. Saya nggak suka berbagi sama orang-orang ketika saya punya masalah. Saya lebih baik saya pendam, saya cari tahu, salah saya di mana, apa yang harus saya perbaiki, dan kira-kira jalur mana yang harus saya ambil. Kalau saya seperti itu, ya. Nah, jadi saat kamu punya masalah, tenangkan pikiran kamu, pelongkan. Makanya tadi lakukan beberapa hal yang treatment yang Mas Tulus bilang. Nangis nggak apa-apa, mau teriak nggak apa-apa. Maaf kalau emang kamu mengkonsumsi minuman keras pun, selama dalam batasan dan kamu memang bisa mengurangi apa yang kamu, ya menurut aku nggak apa-apa. Selama kamu di luar Islam. Misalnya memang kan teman-teman kita di luar Islam, oke, di dalam Islam sudah pasti nggak boleh. Kalau kamu minum itu kan itu alkohol ya. Haram lah istilah kata gitu. Tapi kalau memang kamu di luar agama kita dan kamu ingin itu bisa mengungkapkan atau meluapkan kamu menjadi tenang, nggak apa-apa. Nangis, minum alkohol, cerita sama orang boleh tapi dengan batasan juga. Kemudian teriak, luapkan emosinya. Setelah itu tenangkan pikiran kamu. Diam, coba pikirin, apa sih yang harus saya ambil? Apa sih yang harus saya lakuin ketika saya punya masalah? Masalah saya di sini, terus saya harus ngapain? Apa yang harus saya ambil? Nah, ini beberapa hal yang harus kalian pelajari teman-teman. Ini beberapa hal yang harus kalian tahu bahwa sekali lagi setiap manusia itu punya caranya masing-masing untuk meluapkan masalah. Tetapi manusia juga punya caranya masing-masing untuk menahan dirinya ketika mendapatkan masalah. Tapi setelah semuanya selesai, setelah semuanya sudah kamu luapkan, tenangkan pikiran kamu, kemudian coba cari solusi dari apa yang kamu rasakan sekarang. Kalau kamu punya hutang, tanggungan kamu berapa, berarti kamu harus punya usaha. Kalau kamu mau punya uang, berarti kamu harus kerja. Kan intinya di situ. Kalau kamu punya hutang tapi kamu cuma ngelamun, ya nggak bisa dapat apa-apa teman-teman. Harus banyak yang kamu selesaikan. Harus ada yang kamu lakukan. Manfaatkan dirimu sesuai dengan batas kemampuan kamu, tapi jangan siksa diri kamu sendiri. Mas Tulus baru aja dapat wejangan dari eyang-eyangnya Mas Tulus. Jadi ya bagi sebagian orang mungkin ini sesuatu yang aneh ya, ketika mendengar orang bisa berkomunikasi dengan makhluk jin atau berkomunikasi dengan makhluk gaib, itu mungkin bagi kalian adalah sesuatu yang aneh. Tapi aku justru mendapatkan inspirasi dari apa yang aku dengarkan dari eyang-eyangku. Dan tadi malam itu Mas Tulus sedikit ada komunikasi dengan beberapa
teman-teman gaib Mas Tulus, termasuk yang Mas Tulus yang baik-baik. Dan Mas Tulus dapat sedikit clue soal diri Mas Tulus sendiri. Jadi setelah kami bercerita, justru Mas Tulus yang dievaluasi. Aku dievaluasi habis-habisan sama eyangku. Tulus, kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah di luar jalur, Tulus. Kamu siksa diri kamu sendiri. Eyang bilang, kamu harus minum obat biar kamu cepat tidur. Kamu harus minum obat biar kamu nggak depresi, biar kamu nggak, kalau kata Eyang, edan, ben kue nggak edan gitu loh. Nah, bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa yang ya oke. Selama ini eyang-eyang saya tuh diam ya, tapi mereka menilai, mereka melihat, dan aku yakin mereka lebih bisa mengevaluasi kita. Mereka bisa lebih paham dalam mengevaluasi kita. Mereka mengevaluasi kita dengan cara yang apa ya? Dengan cara yang kita nggak duga-duga gitu loh. Karena setelah ngobrol aku didudukin, aku dievaluasi habis-habisan. Mau sampai kapan kamu kayak gini, Le? Mau sampai kapan kamu siksa diri kamu sendiri? Memikirkan orang yang nggak mikirin kamu. Kamu tuh tahu, dunia ini kalau kamu cari bahagia cuma sesaat. Bukan itu yang kamu cari. Kebahagiaan kamu itu bukan itu. Jadi di sini Mas Tulus pengen kasih sharing ke kalian biar kita bisa sama-sama belajar. Ternyata teman-teman, kita tuh beberapa hari belakangan ini, atau mungkin kita salah satunya, kita tuh sibuk ngejar kebahagiaan. Percaya nggak? Kita terlalu sibuk mengejar dunia kita. Contohnya pemain game, dia akan sibuk dengan gamenya, gimana caranya biar bisa naik rank atau naik level istilahnya. Ya, kemudian orang-orang dengan tujuan tertentu, dia akan capek, dia akan sibuk mencari kasih sayang dari orang lain. Orang yang punya nafsu yang luar biasa, dia akan sibuk cari pasangan untuk menularkan atau menyalurkan nafsunya. Dia akan sibuk mengejar apa yang sedang dalam pikirannya, itu benar menurutnya. Dan apakah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Tidak. Makanya aku dievaluasi sambil diomelin sebetulnya. Kamu tuh nyiksa diri kamu sendiri. Bahagia kamu tuh bukan di dunia itu, bahagia kamu itu di keluarga. Kebahagiaan kamu tuh ada di keluarga dan juga teman-teman dekat kamu. Di situ saya mulai menyadari bahwa, Masya Allah, saya sudah terlalu jauh ya. Saya terlalu memfokuskan diri saya untuk kehidupan saya gitu loh. Saya terlalu memfokuskan diri kita untuk selama ini tuh kita kayak sengaja tertipu, sengaja ketutup diri kita untuk gini loh teman-teman, ngejar sesuatu yang kita tuh capek ngejar, kita tutupin diri kita sendiri, kita egois, kita jadi orang lain. Nah teman-teman, aku berharap kalian yang nonton video ini jangan sampai sama atau mengalami hal yang seperti yang Mas Tulus rasakan sekarang. Jadi sadar nggak kalau kita tuh sibuk ngejar yang namanya kehidupan nggak jelas. Kamu sibuk berantem sama orang gara-gara kamu syirik karena orang tadi punya uang. Kamu sibuk berantem sama orang gara-gara kamu rebutan game, rebutan pacar misalnya, atau rebutan, itu tuh hal-hal dunia yang belum tentu harus kamu dapatkan sepenuhnya gitu loh. Sadar nggak? Aku sih alhamdulillah sudah menyadari dengan kondisi begini dan oke, aku harus banyak memperbaiki diri sih. Jujur, aku ngerasa kayak ditelanjangi habis-habisan tadi malam sama eyang-eyangku. Dan kayak, apa ya, oke, aku melakukan banyak hal bodoh beberapa hari ini. Beberapa bulan ini melakukan hal bodoh yang aku sibuk mencari kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan tadi itu sebetulnya adanya di keluarga kita, ada di orang-orang terdekat kita. Sedangkan kita sibuk mencari sesuatu yang belum tentu buat kita. Sadar nggak? Kalau kita tuh sering banget ngejar sesuatu yang belum tentu pantas tuh kita kejar. Kemudian menangisi sesuatu yang belum tentu pantas kita tangisi gitu loh teman-teman. Dan ujung-ujungnya ketika kamu sudah merasa down, sudah habis, kamu kemana? Pulang. Kemana? Ke rumah. Jadi kebahagiaan kamu itu rumah. Bukan bahagia dengan apa yang kamu cari sekarang. Jalan-jalan, happy-happy, mabuk, kemudian game,
kemudian uang, kemudian kebahagiaan yang kata kamu kebahagiaan itu, kemudian beberapa cara atau beberapa circle yang salah. Dan aku mengalami itu. Dan bodohnya aku juga menjalani itu. Aku juga ngejar hal yang sama beberapa bulan terakhir. Aku ngerasa kayak dihancurkan sama seseorang. Aku ngerasa kayak dihancurkan sama satu nama, satu sosok orang. Padahal sejatinya aku menghancurkan diriku sendiri. Dan aku menyadari semua yang itu sebetulnya sudah menyadari dari lama, tapi tadi malam kayak ditelanjangnya habis-habisan dan aku jadi tahu diri bahwa ya Allah maafkan aku terlalu jauh. Aku sudah terlampau jauh ketika melangkah. Aku udah terlalu di luar batas ketika aku mengerjakan sesuatu, dan buat aku ini kebodohan yang harus aku sadari. Teman-teman, kalian boleh sekarang ngejar sesuatu ya. Mungkin ya semua orang punya target masing-masing lah dengan posisinya. Kayak sekarang kamu ngejar ini, ngejar itu, kamu kejar punya pacar ini, kamu kejar punya ini, pengen punya itu, pengen punya rumah, pengen punya mobil dan sebagainya. Yes, itu boleh-boleh saja, fine-fine aja. Tapi intinya kamu harus sadari. Intinya di sini Mas Tulus tidak menyarankan kalian untuk melupakan segala sesuatunya. Boleh, silahkan kamu kejar dunia kamu. Oh ya, dunia gue tuh bahagia dengan teman-teman gue yang ini. Oh ya, dunia gue tuh gue harus jalan, gue harus happy-happy, gue harus mabok, gue harus ini, harus itu. Hak masing-masing. Tapi dari apa yang Mas Tulus sampaikan, dari apa yang Mas Tulus baca, dari apa yang Mas Tulus simak dari eyang-eyang yang mentelanjangi Mas Tulus tadi malam, kita tidak boleh melupakan asal. Kita tidak boleh melupakan rumah. Saat kamu sudah tidak punya teman, saat kamu sudah tidak bisa mengejar apa yang kamu kejar, kamu larinya kemana? Kemana? Ke rumah. Ada orang-orang yang harus kamu bahagiakan. Ada orang-orang yang harus kamu prioritaskan untuk membanggakan kamu sebagai anggota atau bagian dari hidupnya, yaitu keluarga. Jadi jangan bodoh. Ketika kamu ngejar sesuatu, kamu kejar habis-habisan. Oh, gue harus punya pacar yang gini, gue harus punya pacar. Gue bahagia dengan pacar gue bahagia dengan pelukan kekasih gue. Padahal kebahagiaan lu itu dipeluk nyokap lu, dipeluk orang tua lu, dipeluk keluarga lu. Dan selama ini lu udah terlalu jauh lupanya. Lu terlalu jauh ngelangkah, teman-teman. Gak usah lu, gue sendiri, saya sendiri. Sudah terlampau jauh kita ngelangkahnya, saudaraku. Kita terlalu sibuk mencari circle. Ya, kita terlalu sibuk mencari tempat. Kita terlalu sibuk mencari bahagiaan. Seakan-akan kalau punya pacar si A itu kita harus bahagia. Seakan-akan kita punya barang A kita bahagia. Padahal kebahagiaan kamu yang sesungguhnya itu adalah kamu pulang ke kampung, kamu bisa ngumpul sama keluarga kamu, dan kamu tinggal di rumah tempat kamu dibesarkan. Itu satu-satunya obat dari segala luka. Bahkan yang sempat bilang, mendingan kamu pulang ke Lampung dulu sana. Kamu ziarah ke makam orang tua kamu nikmati kebahagiaan kamu di kampung dulu. Dan yang bilang kamu harus sadar sekarang. Dan di situ jujur aku kayak ngerasa yang yes, aku betul sih, aku jujur ya teman-teman. Aku terlalu berlebihan ketika berekspektasi. Jadi kenapa kita itu bisa terjerat di dalam lingkup itu? Karena kita terlalu lepas ketika kita berekspektasi tentang sesuatu. Kita ngerasa kayak, oh harus ada yang gue perjuangkan. Harus ada yang gue ini. Jadi seakan-akan tuh hidup lu itu dengan adanya orang itu. Seakan-akan hidup lu tuh bahagia ketika kadar lu itu harus dengan itu. Ya seperti yang Mas Tulus bilang tadi, kamu mabok, kamu punya circle, kamu punya barang, kamu punya pacar. Seakan-akan kebahagiaan kamu tuh dari beberapa hal yang Mas Tulus sebutkan tadi. Kamu kejar terus, kamu kejar dengan nafsu kamu. Dengan hawa nafsu, dengan rasamu yang seakan-akan kamu tuh mau makan semua.
Seakan-akan kamu tuh pengen habek semua yang ada di depan kamu itu. Hal-hal yang aku sebutkan tadi seakan-akan pengen kamu konsumsi semuanya. Kamu telan mentah-mentah. Padahal kebahagiaan kamu bukan itu. Kebahagiaan kamu itu ada di keluargamu. Ada di rumahmu. Bukan di mereka. Setulus-tulusnya manusia, setulus-tulusnya orang sama kita, tetap akan lebih tulus terhadap orang yang satu darah dengan kita. Jadi, aku diajarkan sama Eyang, meskipun kakak-kakakmu itu gak pernah perhatian sama kamu, meskipun kakak-kakak kamu tadi adalah orang-orang yang tidak pernah nanyain kabar kamu, atau gak pernah berpikir kamu tuh hidup apa mati, sakit apa sehat, mereka gak pernah berpikir soal itu. Yang kamu alami itu tulus. Tapi apakah kamu harus membenci mereka? Apakah kamu harus melupakan mereka? Tapi tidak. Mereka akan tega sakitmu, tapi tidak akan tega dengan matimu. Karena apa? Selama ini kamu terlalu sibuk cari kebahagiaan yang katanya datangnya dari orang lain. Seakan-akan punya pacar harus bahagia, harus punya pacar. Seakan-akan kamu harus turuti nafsu kamu tadi dengan maaf, seksual kamu tadi dengan orang lain. Orang tadi kamu kejar untuk nafsu seksual kamu. Mau sampai kapan? Nafsu seks, kemudian cara kita bergaul kepada orang lain, ingin mendapatkan apa yang kita mau, itu tuh gak ada habisnya. Padahal suatu ketika kamu sudah betul-betul tidak mampu menghadapi kehidupan, kamu baliknya kemana? Ke rumah, kembali ke kampung, berkumpul bersama keluarga. Ini betul-betul menyadarkan saya, selama ini saya terlalu bodoh membuang waktu. Terlalu lepas. Aku kejar apa yang pengen aku punya, aku kejar apa yang pengen aku dapetin. Seakan-akan tuh, ya tadi benar seperti yang Eyang bilang, seakan-akan tuh kebahagiaan kamu tuh kamu sama orang itu gitu loh tulus. Kamu kejar habis-habisan. Untuk seksual, untuk kebahagiaan, untuk ini, seakan-akan kamu bahagia. Tapi padahal yang harus kamu perjuangkan tuh orang tua kamu. Ibu kamu, keluarga kamu yang sedarah dengan kamu. Kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu. Dan penolong kamu saat kamu sudah betul-betul terpuruk bukan mereka, tapi keluarga kamu. Ini yang betul-betul aku tuh merasa kayak ditelanjangi gitu loh. Kayak tulus, lu tuh emang harus sadar sekarang, lu udah terlalu jauh melangkah. Seakan-akan gue bisa menikmati kebahagiaan gue dengan orang itu. Gue bisa menikmati kebahagiaan gue dengan gue punya ini, beli itu. Oke, mungkin. Tapi kalau berlebihan kan gak bagus. Tapi apa kamu ingat keluarga kamu? Tapi apa kamu ingat orang tua kamu? Apa kamu ingat dengan asal usul motor rumahmu? Nah, ini yang ditegaskan sama Eyang ke aku. Kamu gak boleh melepaskan ini. Kalau dulu Eyang lihat kamu tidak seperti itu tulus. Dulu Eyang melihat kamu adalah orang yang sangat mengedepankan keluarga, tapi sekarang kamu menyiksa diri kamu sendiri dengan melakukan hal-hal yang justru membuat Eyang kecewa. Dan itu betul-betul seperti halnya orang yang teman-teman ngerosok, tahu nggak sih, kayak ditelanjangi depan umum. Kita tuh kayak dibuka depan umum, dibuka semua aib kita, diomongin, kamu tuh bodoh, kamu tuh ini, kamu tuh itu. Sadar nggak? Aku berharap apa yang aku sampaikan ini juga bisa jadi pendorong buat kalian untuk sadar diri ya teman-teman, bahwa kita terlalu mengejar sesuatu, terlalu eksistensi kita tuh berspekulasi terlalu besar, terlalu tinggi terhadap orang lain, terhadap sesuatu, itu juga gak bagus. Toh ketika kamu udah susah, nanti yang nolong kamu bukan orang-orang yang kamu perjuangkan sekarang, tapi tetap keluarga kamu. Kamu kalau udah sakit parah di kampung, merantau, pulangnya kemana? Ke kampung. Yang tulus mengurusin kamu siapa? Ibu kamu sama saudara kamu. Bukan mereka yang kamu perjuangkan sekarang. Nah ini hal-hal yang harus kita tegaskan di pikiran kita sekarang. Jadi ada prioritas yang harus kamu buat bangga, tapi ada juga yang harus kamu calling down. Jangan tinggi-tinggi banget lah spekulasinya. Jangan terlalu fokus untuk mengerjakan sesuatu yang seakan-akan, oh dengan dia gue bahagia, dengan dia gue bisa, nafsu seks gue tersalurkan. Batasnya itu doang, kadar hidupmu. Nggak bisa sayang. Yuk Mas Tulus sekarang belajar untuk sadar. Kalian juga yang lagi nonton, mudah-mudahan dengan menonton video ini kembali jadi sadar bahwa ya Allah, gue terlalu jauh deh langkahnya, gue udah terlalu jauh deh cari jalannya. Bukan ngasih sesuatu yang benar, malah nambahin dosa kita.
Ya toh? Kita harus jadi manfaat buat orang lain, malah kita nyakitin orang lain. Kita melakukan hal yang merugikan untuk diri kita sendiri, bener gak? Saking pengen terlihat, ya gue punya, ya kebahagiaan gue terus punya teman banyak. Kebahagiaan gue itu harus nongkrong, kebahagiaan gue itu harus eksis di satu tempat, kebahagiaan gue harus punya mobil, kebahagiaan gue harus punya rumah, kebahagiaan gue harus punya pacar, bahagia gue tuh punya pacar. Padahal bahagia yang sebenarnya tuh meluk nyokap kita, meluk sambil cerita, "Ma, aku sedih, ma, aku nangis." Itu tuh pelukan terbaik loh. Dan aku lupa dengan itu. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya ibuku. Kadang-kadang aku ngerasa bersalah ketika kayak adikku lagi sakit, tiba-tiba adikku ngomong yang, "Kang, pulang Kang." Bukan gak mau pulang deh, mendingan kamu yang ke Jakarta. Nah, beberapa hal itu yang gak bisa Mas Tulus ceritakan sama teman-teman. Dan aku berharap video ini bisa menginspirasi kalian bahwa boleh kamu kejar sesuatu, boleh kamu seakan-akan ngerasa kamu tuh bisa mendapatkan sesuatu, tapi kalau ekspektasi kamu terlalu tinggi terus kamu jadi lupa segalanya, berarti kamu sudah terlalu jauh melangkah. Waktunya kamu berhenti, waktunya kamu menyadari bahwa langkahmu sudah terlalu jauh. Ya, ini syukur masih ada yang mengingatkan. Kayak aku punya eyang-eyang mengingetin aku ngerasa kayak yang, oh iya, oke. Boleh Le kamu beli apa yang kamu, tapi kamu jangan lupa sama keluarga. Keluargamu nomor 1 ya nak, nggih. Bahkan Eyang bilang, kamu berhenti minum obat depresi. Tapi kalau kamu cerna apa yang Eyang bilang, apa yang Eyang sampaikan malam ini ke kamu, obat depresimu itu akan berhenti kamu minum Tulus. Saat kamu bisa menikmati atau mencerna apa yang Eyang sampaikan. Kamu tuh terlalu kejar sesuatu. Terlalu payah, terlalu tinggi, terlalu jauh langkahmu. Ya toh? Bener gak teman-teman? Emang benar sih kadang-kadang manusia itu kayak terlalu berspekulasi cukup tinggi. Oh, gue harus gini nih, harus kebahagiaan gue nih harus mabok, harus jalan, harus nongkrong, harus punya TV, harus punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Kadar orang bersyukur itu masing-masing, tetapi di sini bukan itu yang pengen Mas Tulus tegaskan. Tapi satu hal, jangan lupakan asal-usulmu, jangan lupakan keluargamu. Toh ketika kamu sudah sangat hancur dan kamu tidak bisa bangun lagi suatu ketika nanti, tempat kamu pulang adalah rumah. Ya, semoga ada bisa kamu ambil dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Semoga ini bukan untuk orang-orang yang menyimak video ini doang, tapi untuk diri saya sendiri. Saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan bimbing saya untuk menjadi manfaat buat orang lain dan sedikit mengurangi rasa-rasa yang overthinking tadi. Spekulasinya jangan terlalu besar, tapi minta sama Allah, mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki, Allah jadikan aku manfaat buat orang sesama di sekitarku. Kurang lebih itu yang aku minta dari Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bisa memanfaatkan kemampuan kita untuk membantu sesama, bermanfaat bagi orang lain, tidak prasangka buruk kepada Tuhan, dan tetap ingat bahwa kita akan kembali ke rumah. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.